Pagi ini teman saya bangun dari tidurnya dan tidak ada firasat buruk apapun. Semuanya menjadi gelap gulita. Napasnya jadi ngos-ngosan, bernapas agak sulit. Dia mulai berpikir, apakah kolesterol saya sedang naik? Ataukah ada masalah dengan jantung saya? Napas mulai megap-megap dan jangan-jangan ajal sudah mulai dekat. Kebalik. Assalamualaikum teman-teman Millionaires Club. Pagi ini teman saya bangun dari tidurnya dan tidak ada firasat buruk apapun. Aktivitas berjalan seperti biasa. Dia habis bangun, kemudian dia mandi, makan, dan siap-siap dia berangkat bekerja. Lalu dia bergegas ngambil motornya, dan tiba-tiba setelah dia sampai naik di atas kendaraan motor, apa yang terjadi? Semuanya menjadi gelap gulita. Napasnya jadi ngos-ngosan, bernapas agak sulit. Dia mulai berpikir, apakah kolesterol saya sedang naik? Ataukah ada masalah dengan jantung saya? Napas mulai megap-megap dan jangan-jangan ajal sudah mulai dekat. Dia mulai membaca, merapal doa-doa, dan dia mulai berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia berpikir dan dia berdoa sebisa mungkin. Dia cuma mikir lagi, cobaan apa yang terjadi pada diri saya, anak-anak masih kecil, dan dia hanya bisa pasrah dan berdoa. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Dan dia menjadi disadarkan oleh Tuhan, ternyata helm yang dia pakai kebalik. Ya, oh mau kayak wong tandas kuliah. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki? Kok ini dari siapa? Sekali lagi, itu anekdot. Nah, teman-teman, banyak orang itu berpikirnya terbalik. Mereka berpikir mau maju, tetapi apa yang dilaluinya tidak sejalan dengan keinginannya. Semua orang pingin nggak masuk surga? Pingin. Tapi pinginnya mau dapat surganya antri atau lebih cepat? Ya kalau bisa, nggak pakai antri deh. Jadi, kapan mau matinya? Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngomong. Pingin nggak Anda menjadi orang yang sukses? Pinginnya cepat. Tapi kira-kira kerjanya kapan? Semua orang kepingin sukses. Ditanya, siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang harus kerja keras? Dia, Pak. Sering kali yang terjadi seperti itu. Banyak sekali orang menghabiskan uang ratusan juta hingga miliaran. Selama hidupnya dia membeli rumah, menghabiskan ini dan itu. Untuk apa? Ya, untuk kebutuhan yang ya sehari-hari deh, untuk rumahnya, untuk sekolah anak-anaknya, beli handphone, ya beli baju jutaan, tas yang harganya jutaan. Tetapi untuk mengalokasikan dana 3 juta sampai 5 juta dalam setiap bulannya saja, dia berhitung. Untuk yang besar dia tidak pernah hitung. Padahal mereka sebenarnya bisa mengalokasikan dana 3 juta sampai 5 juta per bulan untuk dirinya, itu bisa. Bagi mereka, mengeluarkan uang untuk asuransi sebesar itu adalah sesuatu yang mahal. Anda akan habiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman, dikasih lampu, dikasih AC, dikasih karpet, pernik-pernik aksesoris yang mewah dan mahal. Tetapi untuk membuat keluarga kita itu nyaman, rasanya kok nanti dulu deh. Karena dipikir asuransi tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya keamanan. Apakah nilai kesehatan kita ini tidak sebaik rumah yang kita miliki?
Bukankah kalau kita sehat, kita akan merasa nyaman? Bukankah kalau kita itu bisa bekerja, maka kita bisa mendapatkan income? Terus apa hubungannya antara asuransi dengan kenyamanan? Teman-teman, kalau Anda mau perjalanan jauh, maka Anda membutuhkan bekal. Nah, bekal itu Anda siapkan dari awal, dari sekarang. Kalau Anda memiliki aset, apa bukti bahwa aset itu milik Anda? Misal mobil. Mobil, bukti milik Anda adalah dengan BPKB. Rumah, milik Anda, buktinya adalah sertifikat. Barang-barang mewah yang Anda punya, buktinya adalah dari invoice. Nah, apa buktinya kalau Anda memiliki hidup yang bagus di masa depan, yaitu kesehatan Anda? Apakah Anda memahami bahwa kesehatan itu membutuhkan biaya? Butuh biaya perawatan. Banyak orang bisa beli rumahnya bagus, tapi tidak bisa merawatnya. Sama dengan tubuh kita. Jika dipakai terus, bertahun-tahun, maka akan aus. Dan kita membutuhkan banyak makanan-makanan yang terbaik. Tempat-tempat terbaik untuk membuat kita menjadi refresh kembali. Karena itulah saya ingin mengajak Anda untuk menjaga kesehatan kita semakin hari harus semakin bagus. Dan tentu saja itu membutuhkan dana yang tidak kecil. Untuk sakit butuh uang. Dan untuk sehat juga butuh uang. Untuk punya pikiran yang positif adalah membutuhkan keputusan. Asuransi memang tidak merupakan jaminan Anda pasti sehat. Tetapi kalau Anda tidak punya proteksi income dan ketika Anda sakit, bukankah pikiran yang suntuk, pikiran yang ruwet, stres berkepanjangan, itu akan menambah kondisi kesehatan kita semakin terpuruk. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bahwa memiliki asuransi adalah membuat keluarga kita menjadi tenang dan nyaman. Jaga polis yang Anda punya. Mari kita sukses bersama-sama. Sampai ketemu di vlog kita selanjutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa klik subscribe, share kepada teman-teman Anda, dan boleh Anda berkomentar atau bertanya apapun yang Anda tanyakan. Terima kasih.